Air Jordan 1 adalah sepatu paling legendaris sepanjang masa. Dan ini bukan sembarang sepatu. Inilah sepatu yang menantang NBA, memicu revolusi budaya, dan menjadikan Michael Jordan seorang superstar global. Semuanya dimulai dengan keputusan sederhana, memakai sepasang sepatu yang dilarang oleh NBA. Yap, bener banget. Air Jordan 1 sangat kontroversial sehingga NBA mendenda Jordan $5.000 setiap kali dia memakainya di lapangan. Dan dari situlah legenda Air Jordan dimulai. Mari kita selami kisahnya. Pada awal tahun 80-an, Nike dikenal sebagai produsen sepatu olahraga lari. Walaupun punya positioning kuat, nyatanya kinerja Nike di bursa saham sampai pertengahan tahun 1980-an kurang memuaskan. Bahkan di kuartal pertama tahun 1984, Nike merugi sampai terpaksa memecat karyawan secara massal yang sampai sekarang dikenang sebagai Saint Valentine's Day Massacre. Situasi itu mendorong Nike untuk memperluas pasar dengan menggarap bidang olahraga lain, termasuk bola basket. Mereka punya modal untuk bersaing, yaitu inovasi teknologi bantalan kantong udara yang bisa dipasang ke dalam midsole supaya bisa menyerap guncangan. Tapi waktu itu, Nike harus menghadapi Adidas dan Converse yang sudah merajai pasar sepatu basket. Adidas kuat di Eropa dan juga di pasar global, sedangkan Converse seperti memang sudah jadi spesialis sepatu basket dengan memiliki Chuck Taylor di All-Stars. Di samping juga mengikat kontrak dengan pemain top NBA seperti Larry Bird dan Magic Johnson. Converse StarTech designed for the best pro player. Thank you, Larry. StarTech's Unisaddle protects my ankles and gives that extra. Kenyataan itu membuat Rob Stresser, direktur pemasaran Nike pada tahun 1983, menulis memo internal. Isinya menjelaskan tentang pentingnya memanfaatkan atlet bintang untuk membantu pemasaran. Atlet perorangan, bahkan lebih dari tim, akan menjadi pahlawan. Simbol-simbol dari apa yang orang biasa tidak bisa lakukan lagi, yakni mengambil risiko dan menang. Begitu tulisnya. Pada musim panas tahun 1984, Rob Stresser bertemu David Falk di Washington DC. Falk adalah agen pebasket muda yang waktu itu lagi naik daun, namanya Michael Jordan. Nah, pada pertemuan itulah Falk menyampaikan gagasannya. "Rob, saya punya ide," katanya. "Saya ingin menggabungkan Michael dengan teknologi airbag Anda." Michael Jordan adalah sosok representasi kejayaan budaya Afrika Amerika yang pada awal tahun 1980-an mulai mendominasi media dan hiburan. Era baru Amerika muncul, yang saat itu diwarnai oleh menguatnya budaya pop Amerika dan lahirnya MTV, serta Macintosh. Jordan adalah pebasket kulit hitam berbakat yang memikat University of North Carolina untuk memberinya beasiswa pada tahun 1981. Disitulah bakatnya terasah tajam oleh pelatih legendaris Dean Smith. Hasilnya, pada tahun 1982, Jordan menjadi penentu keberhasilan UNC menjadi juara nasional NCAA. Dan sejak itu, Jordan meraih berbagai prestasi, sehingga dia dinobatkan sebagai seorang rising star. Sekeranjang prestasi itulah yang membuat Falk pede menawarkan Jordan. Nike meresponnya dengan menugaskan eksekutif pemasaran Sonny Vaccaro untuk mendekati Michael Jordan. Sayangnya, Vaccaro tidak tertarik pada Jordan. Dia sempat mengatakan, "Saya sama sekali nggak peduli dengan Michael Jordan. Dia tidak pernah bermain di pertandingan All-Star yang telah diselenggarakan selama 20 tahun. Saya tidak memilihnya. Saya memilih orang lain yang juga sangat bagus." Sampai kemudian Vaccaro mengingat sebuah pertandingan basket di tahun 1982. Waktu itu Jordan yang masih berumur 19 tahun bisa melakukan tembakan lompat setinggi 16 kaki dalam waktu pertandingan yang tersisa 15 detik dan mengantarkan North Carolina menjadi juara nasional. Disitulah Vaccaro mengakui Jordan adalah sosok yang spesial. Vaccaro tersadarkan bahwa Nike harus mempertaruhkan segalanya untuk bisa menggait Michael Jordan. Rupanya Jordan gak gampang dibujuk. Sejak masa kuliah sampai bermain di ajang internasional, Jordan setia memakai Converse. Pada tahun 1982, ketika dia mencetak tembakan kemenangan pada final NCAA, kakinya berbalut Converse Pro Leather. Sepatu yang kemudian dipakainya di Olimpiade 1984 itu kemudian terjual $190.000 pada lelang di tahun 2017 dan menjadi salah satu sepatu yang termahal. Meskipun terbiasa dengan Converse, sepatu signature Jordan berubah ke merek Adidas setelah menjadi pemain profesional. Di film dokumenter The Last Dance, Jordan bahkan menyatakan kecintaannya pada Adidas. Maka nggak heran kalau Jordan menolak sewaktu diajak Nike kerjasama. Envision you being put ahead of them. Okay, fine.
Did you have a shoe company that you wanted to go with? That was Adidas. Nah, untungnya Nike punya seorang Vaccaro yang gigihnya luar biasa. Dia tahu betul Adidas tidak bisa memberi Jordan sepatu khusus. Sedangkan Converse sudah punya bintangnya sendiri seperti Magic Johnson dan Larry Bird, sehingga nggak tertarik menjadikan Jordan di atas bintang NBA lainnya. Nah, jadi masih ada peluang bagi Vaccaro untuk terus berjuang membujuk Jordan. Vaccaro kemudian mendekati orang-orang terdekatnya, terutama ibu kandung Jordan, yaitu Dolores Jordan yang sangat berpengaruh terhadap keputusan anaknya. Vaccaro begitu gigih berjuang sampai berhasil mendapatkan nomor telepon rumah keluarga Jordan. Sejak itu dia rajin menelpon Dolores menjelaskan detail keuntungan yang bisa didapat jika Jordan mau bekerjasama dengan Nike. Vaccaro nggak hanya menawarkan keuntungan finansial, melainkan juga menawarkan kesempatan bagi Jordan untuk memiliki sepatu khusus yang itu nggak dijanjikan oleh Adidas. Cara Vaccaro membujuk Dolores nggak berhenti sampai di situ, karena kemudian dia mengajak Michael dan keluarganya ke markas besar Nike di Beaverton, Oregon. Di sana mereka diperlihatkan semua yang bisa ditawarkan oleh Nike. Nah, pendekatan personal Vaccaro dan keseriusan Nike membantu mengembangkan potensi Michael membuat Dolores terkesan. Bujukan itu berbuah manis ketika akhirnya Michael Jordan bersedia menandatangani kontrak kerjasama dengan Nike. Setelah memperoleh tanda tangan kontrak dengan Jordan pada tahun 1985, Nike meluncurkan Air Jordan 1. Sepatu itu langsung mencuri perhatian publik karena desainnya kreatif dengan warna merah hitam yang mencolok. Sayangnya, sepatu itu dianggap melanggar aturan NBA yang mengharuskan setiap pemain memakai sepatu yang 51%-nya berwarna putih serta serasi dengan seragam tim. Dengan adanya aturan itu, maka setiap kali Jordan bermain mengenakan Nike Air Jordan 1, maka NBA akan menjatuhkan denda $5.000 kepadanya. Nah, menariknya nih, alih-alih mengubah desain sepatunya, Nike justru memilih melanggar aturan itu dan membayar dendanya. Dengan cerdik dan kreatif, Nike memanfaatkan denda itu sebagai bahan kampanye pemasaran. Dibuatlah iklan yang menampilkan Jordan yang sedang memantul-mantulkan bola dengan sepatu yang disensor. Iklan itu disertai narasi yang bunyinya begini. Pada 15 September, Nike menciptakan sepatu basket yang revolusioner. On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. Pada 18 Oktober, NBA melarangnya dari permainan. Untungnya, NBA tidak bisa menghentikan Anda untuk memakainya. Iklan itu langsung memicu antusiasme kalangan muda di Amerika. Mereka dibuat penasaran apakah Jordan akan tetap membandel memakai sepatu terlarang itu pada pertandingan di NBA. Stasiun-stasiun televisi yang meliput pertandingan Jordan berlomba-lomba untuk memfokuskan kamera untuk mengikuti langkah kaki Jordan. Strategi Nike emang cerdas ya. Mereka mampu memanfaatkan isu denda menjadi kontroversi yang mencuri perhatian publik. Apalagi di situ terkandung sebuah semangat pemberontakan yang memang disukai anak-anak muda. Melalui iklan itu, Nike tidak hanya meningkatkan eksposur merek, tetapi juga membangun reputasi untuk merilis produk berkualitas tinggi dengan pesan, jika Anda ingin bermain seperti Mike, Anda harus membeli sepatunya. Reputasi itu memungkinkan Nike menaikkan harga sepatu dan memberikan peluang bagi Jordan untuk mengglobal. Akibatnya, Be Like Mike menjadi slogan populer di era 90-an. Wajah Jordan muncul di berbagai merek seperti Hanes, Coca-Cola, Wheaties, Gatorade, dan McDonald's, dan berhasil meningkatkan daya jualnya. Nike juga merilis lebih banyak iklan yang berfokus pada sepatunya, termasuk kolaborasi dengan sutradara Spike Lee dalam iklan televisi tahun 1988 yang menyatakan, "It's gotta be the shoes." Hasil dari strategi pemasaran itu bisa ditebak. Hanya 2 bulan setelah dirilis, penjualan sepatu Air Jordan bisa mencapai 70 juta US$. Sehingga pada akhir tahun 1985, pendapatan Nike dari merek Jordan mencapai lebih dari 100 juta US$. Ada beberapa faktor yang membuat Air Jordan 1 kemudian menjadi sepatu legendaris. Pertama, desain logo yang dibuat Peter Moore, direktur kreatif pertama Nike, yang terinspirasi dari kemampuan Jordan terbang saat melakukan dunk. Dan itu menjadi ikon dunia basket. Selain logo ikonik, warna yang dipilih juga menabrak pakem. Karena di tahun 1984, warna sepatu basket rata-rata kalau nggak hitam ya putih. Sedangkan Moore berani menciptakan kombinasi baru yang dikenal sebagai Bread. Dengan menggabungkan warna merah, hitam, dan putih yang merupakan warna tim Chicago Bulls. Desain ini tidak hanya berani, tapi juga penuh gaya dan mencerminkan pemain yang mengenakannya. Kedua, adanya perpaduan antara desain ikonik dengan strategi marketing yang cemerlang, sehingga Nike bisa menjadi ikon komunitas Afro-Amerika. Air Jordan bukan hanya sepatu, tetapi juga ikon budaya pop yang melekat pada identitas atletnya.
Di samping itu, teknologi Air yang awalnya membingungkan berhasil dijelaskan oleh desainer Bruce Kilgore sebagai teknologi yang menghasilkan sepatu basket yang stabil. Berikutnya adalah inovasi model bisnis yang dipicu kesepakatan Jordan dengan Nike. Dolores Jordan, sang ibu, meminta supaya anaknya mendapat bagian keuntungan dari setiap penjualan sepatu Nike yang ada nama Jordan. Bukan sebatas menerima kontrak bernilai $2,5 juta selama 5 tahun, sebagaimana yang semula diusulkan oleh Nike. Kesepakatan itu kemudian memicu revolusi di industri sepatu dan kultur pop. Vaccaro mengatakan, Michael mengubah dunia. Dia mungkin pemain basket terbaik yang ada. Namun ia juga membuka peluang besar bagi atlet kulit hitam untuk mendapatkan untung besar dari endorsement. Tren baru yang tercipta dari kesepakatan ini termasuk soal keterlibatan atlet dalam desain sepatu. Selain meningkatkan kepuasan pribadi sang atlet, Air Jordan menjadi simbol persetujuan seorang superstar yang tumbuh menjadi daya tarik konsumen. Investasi Nike atas Air Jordan nggak sia-sia. Tahun lalu, brand Jordan menghasilkan $5,1 miliar dan logo Jumpman-nya Jordan kini ikonik di dunia fashion dan olahraga. Jordan sendiri meraih 6 gelar NBA, menjadi miliarder dan kini memiliki tim NBA Charlotte Hornets serta mendapat royalti 5% dari penjualan Jordan Brand. Tapi keberhasilan intangible diraih ketika Air Jordan bertransformasi menjadi simbol status dunia fashion dan budaya pop. Sepatu Air Jordan kini telah menjadi ikon busana casual yang sering muncul dalam berbagai media populer. Air Jordan juga menjadi ikon budaya hip-hop dan sering disebut dalam lirik Jay-Z dan Kanye West. Dalam video musik Otis, kedua rapper itu mengenakan Air Jordans, sehingga menegaskan statusnya sebagai bagian dari identitas streetwear. Selain itu, kolaborasi Nike dengan selebriti seperti Travis Scott menambah daya tarik dan nilai koleksi brand Jordan, serta menghasilkan jutaan dolar. Sneakers kini bukan sekedar alas kaki, melainkan investasi dan koleksi fashion. Sneakerheads rela membayar mahal untuk model langka atau edisi terbatas, karena di pasar resale, merek itu sangat menguntungkan. Begitupun ketika dilakukan rilis ulang, model ikonik Jordan atau Retros sangat dicari karena nilai nostalgia dan emosinya. Contohnya, sewaktu Nick Fiorella membeli sepasang Nike Airship yang dipakai Jordan seharga $1,47 juta. Wow. Berkat kekuatan brand itu, maka sampai 2 dekade setelah pensiun, pengaruh Michael Jordan masih terasa di dunia olahraga dan fashion. Di dalam film Air, Dolores Jordan mengatakan, sebuah sepatu hanya sepatu biasa. Sampai kemudian anak saya mengenakannya. Nike menjadi berbeda ketika Jordan sudah memakainya. Kisah Air Jordan membuktikan bahwa strategi pemasaran Nike memang jenius. Mereka berani mengontrak Michael Jordan muda dan memberikan bagian dari keuntungan penjualan sehingga menciptakan sebuah model bisnis endorsement yang baru. Selain itu, kontroversi larangan NBA terhadap Air Jordan 1 justru digunakan Nike sebagai kampanye yang revolusioner, dan dari situlah Nike tidak hanya menjual sepatu, tetapi juga menciptakan narasi yang memikat. Strategi itu telah mengubah nasib Nike dari pendatang baru di dunia basket menjadi pemimpin pasar yang mampu bersaing dengan Adidas dan Converse. Strategi itu juga tidak hanya berhasil menaikkan penjualan, melainkan menempatkan Nike sebagai inovator industri sepatu. Dengan Air Jordan, Nike berhasil menciptakan merek yang kuat dan berpengaruh. Nike mampu menyatukan olahraga dengan fashion. Nike tidak hanya sukses menguasai pasar, tetapi juga menggoreskan sejarah penting di industri sepatu olahraga.